Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tips ya biar kalian nggak ketipu kalau beli iPhone online teman-teman ya. Jadi gue bikin video ini dari beberapa komentar subscriber yang ada di YouTube dan juga dari teman kantor gue yang nanya ke gue nih, ibaratnya dia tuh mau beli online tapi dia tuh ngerasa kok harga iPhone-nya murah banget, terus sistemnya pakai DP, itu bener atau enggak. Nah jadi dia nanya ke gua. Jadi di sini akan gua jelaskan secara ringkas dan padat biar kalian jelas aja teman-teman ya. Tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 11 Pro gua. Jadi basicnya untuk 11 Pro gua ini juga second teman-teman ya. Jadi iPhone 11 Pro gua second. iPhone 7 gue ini juga second, gue beli sama teman kantor gue juga. Jadi yang gue beli baru itu adalah iPhone 13 yang lagi nge-record ini teman-teman. Nah, jadi dari pengalaman gue untuk beli iPhone itu yang second itu nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Tapi di sini ada catatan bahwa gue tuh rata-rata beli iPhone itu beli langsung on the spot, alias ke tokonya langsung. Jadi kalau untuk beli online itu gue masih sangat jarang teman-teman ya. Tapi sebelumnya gue pernah sih beli iPhone secara online, cuman gue udah tahu beberapa hal yang harus diperhatikan jika kita ingin beli iPhone secara online. Karena banyak banget kejadian orang-orang ketipu ya beli iPhone secara online, itu sistemnya di DP-in tiba-tiba diblok, hilang aja teman-teman ya. Kemudian dia beli online, kemudian yang datang nggak sesuai dengan deskripsi dan lain-lain guys ya. Jadi kita bahas pelan-pelan teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin beli iPhone secara online, entah itu kalian lewat Facebook, entah itu kalian lewat Instagram teman-temannya, atau lewat TikTok, kalian harus make sure teman-temannya untuk toko yang kalian beli itu adalah toko yang terpercaya. Ini kasusnya kalau kalian berbisnis dengan yang namanya toko teman-temannya. Jadi kalau untuk toko sendiri kalian bisa lihat sendiri untuk kredibilitasnya gimana, apakah reviewnya bagus, apakah reviewnya nggak bagus. Jadi kalian harus tahu teman-temannya. Nah, jadi di sini gua kasih contoh teman-temannya. Kalau kalian misalkan buka di Shopee teman-temannya, kalian langsung cek misalkan kalian pengen beli iPhone 11 Pro. Oke, sekarang kita udah kebuka ya pilihan-pilihannya. Yang pertama, kita harus pastikan toko yang ingin kita coba beli itu apakah sudah menjual banyak unit dan juga apakah reviewnya bagus. Jadi kalau dari pengalaman gue tuh selalu mencari toko yang menjual di atas 500 unit. Kalau bisa udah ribuan unit, karena udah pasti bisa dipercaya teman-temannya. Selain itu, untuk reviewnya juga ya minimal 4,5 bintang, hampir 5 bintang seperti ini teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini dia sudah terjual hampir 2000. Untuk bintangnya 4,8 dari 5, dan juga kita klik reviewnya. Di sini reviewnya itu 642. Jadi menurut gua secara pribadi ini sudah bisa dipercaya ya teman-temannya secara sekilas dari sisi review dan juga unit yang terjual. Nah, terus gue juga bilang ke kalian, dari setiap toko itu nggak bakal ada 100% toko yang sempurna. Pasti ada aja orang yang komplain, entah itu karena memang sial, kena unitnya jelek, entah itu memang dari kompetitor toko tersebut. Jadi kalian bisa compare teman-teman. Dari 642 review tadi, mungkin ada sekitar 8 atau 10 yang review jelek. Itu menurut gua hal yang normal, wajar ya. Namanya juga itu kan fluktuatif. Ada saja unit yang kadang-kadang di luar perkiraan malah jelek. Jadi itu hal yang pertama harus kalian pastikan tokonya itu terpercaya dan untuk reviewnya juga banyak teman-teman ya. Oke guys, jadi yang kedua dari sisi harga teman-teman. Jadi kita harus tahu harga pasaran berapa dan juga untuk harga yang ditawarkan itu berapa teman-teman. Seperti ini Kino Ponsel, gue itu coba beli iPhone 11 Pro yang 64GB Gold normal itu harganya 6.150.000. Jadi kita harus pastikan apakah harga pasaran seperti itu teman-temannya. Nah, jadi di sini biasanya tuh gue kan beli iPhone gue ini di Tarafon Bali teman-teman. Jadi gue buka aja di Tarafon Bali. Di sini sudah ada list harganya teman-temannya. Nah, jadi di sini ada tulisan untuk promo gunting pita, second resmi, bea cukai, garansi IMEI sampai kiamat teman-temannya. Nah, untuk iPhone 11 Pro 64GB dia jual di angka 7,5 juta. Jadi lebih mahal dari yang ditawarkan tadi teman-temannya. Jadi secara sekilas bisa gue pikir-pikir bahwa oh iPhone yang tadi itu ada kemungkinan sinyalnya itu belum bayar bea cukai teman-temannya. Itu secara sekilas pilihan kita yang paling santai teman-temannya. Nah, jadi di sini untuk price list sendiri gua buka lagi teman-temannya. Di sini garansi resmi, di sini garansi IMEI sampai kiamat, di sini garansi IMEI 1 bulan. Nah, jadi di Tarafon sendiri ada garansi IMEI 1 bulan. Di sini kalian bisa lihat sendiri iPhone 11 Pro 64GB itu harganya 5.900.000.
Jadi kalau dipikir-pikir teman-teman, jadi kalau untuk harganya tuh nggak terlalu beda ya dengan yang di Shopee tadi seperti ini temennya 6.179.000. Nah, jadi ini yang gue maksud teman-teman, itu harganya itu kalian bisa di logikakan teman-teman. Jadi harganya itu sama persis dengan yang dijual di toko online Tarafon tadi, tapi yang garansi IMEI cuma 1 bulan. Jadi kemungkinan ini juga IMEI-nya tuh cuma 1 bulan aja teman-teman. Jadi kalian baca aja langsung di sini. Nah, di sini ada yang namanya untuk detailnya seperti apa, kalian bisa lihat sendiri teman-temannya. Nah, jadi di sini kita baca detail produknya seperti ini, sinyal operator cuma ada ditulis seperti itu teman-temannya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa baca sendiri, garansi up to 60 hari. Nah, ada tulisan 60 hari, tapi ada syarat garansi dan lain-lain teman-temannya. Nah, jadi yang pertama setelah tokonya terpercaya, reviewnya bagus, kemudian kalian juga harus make sure harganya tuh enggak di luar nalar teman-teman ya. Enggak yang rendah banget tapi juga enggak yang mahal banget, harganya mengikuti pasar. Jadi selama harganya mengikuti pasar itu menurut gue secara pribadi enggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Oke guys, yang terakhir adalah jangan pernah kalian transfer buat DP teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian beli di Instagram atau kalian beli di Facebook, ada yang minta DP dulu baru dikirim, itu menurut gua nggak usah teman-teman. Jadi banyak banget yang ngejual handphone murah tapi dengan syarat DP dulu. Kalau misalkan barangnya udah sampai nggak cocok atau nggak sesuai dengan keinginan kalian, kalian bisa dikembalikan refund duit DP-nya. Itu menurut gua bohong banget sih teman-temannya. Gimana sih kalian bisa jual iPhone murah tapi kualitasnya sama dengan yang asli? Itu menurut gua agak lucu guys ya. Nah, jadi menurut gua secara pribadi kalau misalkan kalian dimintain DP sama sebuah toko biar barangnya itu bisa dikirim sampai di sana baru dilunasin, nggak usah teman-temannya. Jadi beli yang pasti-pasti aja teman-temannya. Kalau kalian nanya ke gua rekomendasi, sebenarnya banyak-banyak aja sih teman-temannya. Yang pertama nih yang gua tahu bagus juga itu Johannes Kosak seperti ini teman-temannya. Kalian bisa cek sendiri di IG-nya. Terus kemudian ada yang namanya Studio Ponsel ya. Studio Ponsel ini udah menurut gua sangat-sangat terpercaya. Kemudian ada yang namanya Glamlet teman-temannya. Glamlet ini juga terpercaya juga ya. Mau beli yang baru itu juga cepet banget, dia gercep teman-temannya. Kemudian ada favorit gua juga, Tarafon ini juga salah satu yang menjadi tempat gua referensi ya untuk dari sisi harga dan juga dari sisi unit. Karena untuk di Bali sendiri Tarafon ini dia harganya termasuk agak tinggi di compare dengan kompetitornya, tapi kualitasnya ini iPhone 11 Pro yang lagi gua pakai untuk bikin konten ini teman-teman ya. Nah, itu yang bisa gua share ke kalian untuk tips-tips beli iPhone secara online biar kalian itu nggak ketipu teman-teman ya. Oke guys, jadi selain hal-hal yang disebutkan di atas, kalian juga harus baca syarat-syarat dan kondisi yang ditulis oleh penjual. Kalian jangan malas untuk membaca ya, darurat membaca banget nih. Buat kita secara pribadi ya, kalau misalkan kita beli barang tapi kita nggak ngebaca dengan detail. Jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya, tanya aja sedetail mungkin nggak apa-apa. Karena kalau misalkan kalian udah jelas, kalian yakin, kalian tahu apa yang akan kalian dapatkan teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak baca dengan detail, pas barangnya datang nggak sesuai dengan yang kalian harapkan, kalian yang salah karena kalian nggak baca detailnya teman-temannya. Jadi kita harus baca detailnya sedetail mungkin dan juga pastikan ada garansi dari toko yang menjual iPhone-nya teman-temannya. Kalau nggak ada garansi ya gue nggak mau sih beli iPhone teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanya ke gue, bang kalau misalkan gue beli sama orang gimana? Gue sih rekomendasikan kalian beli sama orang yang kalian udah kenal ya. Kalau kalian nggak kenal ya kalian minimal harus COD. Gue sih nggak mau beli online dengan orang yang nggak gue kenal teman-temannya, random aja di Facebook atau misalkan random aja misalkan dari Instagram, COD-an, gue sih nggak rekomendasiin. Dari pengalaman gue secara pribadi, gue juga pernah beli iPhone 7 COD tapi juga kena zonk ya. iPhone 7 gue akhirnya mati total, nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi dari pengalaman gue memang ya beli sama orang yang udah kenal. Kalau misalkan mau transaksi secara individual teman-temannya dengan orang. Kalau misalkan beli toko seperti yang udah gue mention sebelumnya teman-temannya. Nah, jadi video ini gue bikin untuk meminimalisir bagi kalian yang teriming atau diiming-imingi oleh harga iPhone yang murah, tapi kalian itu nggak tahu ya. Oh ini murah banget nih, hoki banget gue. Jangan mikir hoki kayak gitu teman-temannya. Gimana toko bisa dapat untung kalau dia jual handphone di bawah pasaran? Kecuali iPhone-nya minus, dia jual harganya murah, itu baru masuk akal guys ya. Nah, mungkin segitu aja sih teman-temannya yang bisa gue share ke kalian karena gue share berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dari pengalaman pribadi gue, iPhone 11 Pro gue ini ya aman-aman aja.
iPhone 7 gue ini juga aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian. Semoga video ini memberikan kalian sedikit gambaran dan ada sedikit manfaat buat kalian teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.